terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Saya sekarang bertanya langsung ke Pak Catur Sabto Edy, anggota Komisi 7 dari fraksi PAN. Pak, kalau Anda melihat pencapaian sekarang 35.000 pada saat awalnya gegap gempita, kemudian 2 tahun sekarang yang sudah didistribusikan atau sudah beroperasi sekitar 1.500 sekian, tadi data dari Pak Andi Someng. Anda melihat pencapaian ini masih sesuai dengan target atau memang ada beberapa hal yang perlu di speed up? Ini Ratna ya, ini adalah proyek ambisius, saya menilai dari pertama itu. Orang pasti tahunya yang namanya proyek 35.000 megawatt itu 2019, karena usia pemerintahan ini sampai 2019. Dan itu semua diaminkan oleh kementerian pada saat itu. Pada waktu itu Pak Someng belum jadi dirjen. Ya, okay. Ya. Jadi semua orang tahunya 2019 selesai. Ya. Di dalam progres tadi sudah dijelaskan juga sebagian. Oke, pada saat Mei 2015 ketika ini dicanangkan pada awalnya memang sudah diketok 2019 ya. Selesai semua. Iyalah, karena usia pemerintahan kan nggak bisa jamin dong. Sampai 2000 pemerintahannya berganti kan tidak ada jaminan pemerintahan ini berlanjut atau tidak itu. Maka pasti pemerintahan yang baik pasti sampai akhir pemerintahan. Dan itu semua diaminkan oleh menteri dan semua pejabatnya berganti. Pada saat ini sudah ganti semua gitu ya. Dan kalau sekarang hanya 3,8% ya, banyak hal terjadi ini ya. Terjadi ini bahwa teknis maupun non teknis. Tadi yang disampaikan oleh Pak Someng itu teknis. Ya, yang non teknis utamanya adalah ekonomi ini lesu, sehingga penyerap pertumbuhan listrik untuk mendrive ekonomi ini menjadi turun, gitu. Baru sekarang ini pertumbuhan listrik itu di bawah pertumbuhan ekonomi. Bahkan di kuartal 1 tahun 2017 kemarin sempat mengalami negatif pertumbuhan konsumsi listriknya. Sehingga kalau tidak direm, ini non teknisnya ya. Ini kalau kemudian 35.000 megawatt ini berhasil dibangun, maka hitung-hitungannya itu PLN akan nombok karena dia take or pay ya. Pak, dia nomboknya itu nomboknya itu adalah sekitar 10 miliar dolar per tahun. Itu APBN bisa jebol. Gitu. Jadi ini save by the bell sebetulnya. Ya. Save by the bell. Maka ada kendala teknis, juga ini ada kendala non teknis. Jadi begini, itu ceritanya itu. Itu ceritanya. Tapi kalau dilihat dari progres, kemudian dilihat ya progresnya memang lambat. Ini lambat itu tidak apa-apa karena memang situasinya begini situasinya. Kalau situasi normal lambat berat nih, tapi situasinya ini tidak normal. Sehingga kelambatan itu memang harus diakui. Menurut saya harus diakui lah memang lambat. Kalau coba sekarang kalau pertumbuhan ekonomi itu sama dengan yang lalu-lalu misalnya 7%. Ini kedodoran ini gitu. Tapi karena pertumbuhan ekonominya 5% saja dan penyerapan energi listriknya juga turun drastis, maka tidak terlalu masalah ini gitu loh. Pak, apa yang bisa menyebabkan pertumbuhan kebutuhan listrik turun? Karena di mana-mana juga ada banyak kita kalau ke wilayah-wilayah justru banyak warga yang butuh listrik. Oh ya, warganya. Tapi ini industri segala macam ya, yang besar-besar itu banyak mengadakan pembangkitnya sendiri. Terus juga ada industri-industri yang tidak sesuai dengan pertumbuhannya gitu ya. Ini ekonominya. Listrik kalau di luar negeri, negara-negara maju, listrik itu mendrive pertumbuhan ekonominya itu 35% saja. Kalau di Indonesia ini 90% gitu. Jadi sangat terkait. Dan kalau sampai 2017 kemarin negatif, ini ada sesuatu yang salah di bidang ekonominya. Kalau ini kan teman-teman ini Pak Beni lah. Tapi kita yang di listrik ini sebetulnya sudah berusaha keras nih Komisi Energi, terus kemudian Dirjen di sektor listrik ini sudah sedemikian keras untuk itu. Tapi memang kondisi ekonominya yang menyebabkan seakan-akan memang lambat. Ya lambat, tapi dengan keadaan yang sekarang ini dimaklumi. Ada, ya bisa dimaklumi gitu. Tapi karena kalau tidak berjalan normal, ini malah justru nanti
PLN bisa bahaya. Oke. Dan ujungnya APBN-nya yang bahaya. Oke, baik. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, apakah Anda sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Catur Edi bahwa sebenarnya progres yang sekarang dicapai oleh kawan-kawan PLN terkait dengan listrik ini sebenarnya justru bisa inline dengan kebutuhan listrik sekarang? Memang tidak terlalu banyak-banyak sekali. Nah, jadi saya kira target pemerintah itu ada dua hal ya. Satu, bagaimana supaya setiap warga negara ini bisa mendapatkan listrik. Karena masih banyak desa juga yang belum teraliri listrik. Yang kedua, memang ya industri kita yang harusnya tumbuh. Seharusnya tumbuh itu bisa di atas, katakanlah targetnya itu misalnya 7%, tapi faktanya itu Sekitar 5 atau 6. ya malah beberapa tahun di bawah 5%. Maka kantor kami, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, KEIN, mencoba menyusun roadmap industrialisasi Indonesia sampai tahun 2045. Hasilnya Kalau adalah industrialisasi ini dijalankan dengan prioritas pada 4 sektor, industrialisasi agro, maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kalau industrialisasi di jalan, pertumbuhan ekonomi kita itu seyogianya bisa di atas 7%. Kalau ini di atas 7%, tentu kebutuhan listriknya secara paralel juga akan mengikuti. Akan meningkat. Tapi ekspektasi pertumbuhan ekonomi 7%, kalau tidak didukung dengan pertumbuhan industri yang begitu cepat, kemudian membutuhkan investasi, apalagi kalau hasil industri itu untuk ekspor, maka yang terjadi misalnya seperti ini sekarang ini 5%, pertumbuhan ekonomi kita 5% lebih, itu tentu kebutuhan listrik tidak sebanyak yang ditargetkan. Kalau dipaksakan harus selesai cepat 35.000 megawatt ini, juga akan membebani tadi, itu yang saya setuju Pak Catur, analisisnya bagus. Kalau dipaksakan memproduksi itu beroperasi, maka yang terjadi oversupply. Oversupply, dan PLN ini terutama yang swasta membangun, PLN harus mengambil atau membayar, take or pay. Dari mana uang PLN? Nah, sekarang artinya saja ada konsekuensi ketika kita minta speed up, tapi rupanya ada konsekuensi yang ditanggung oleh PLN sangat juga. berat. Tadi disampaikan Pak Catur bisa 10 miliar dolar. 10 miliar dolar. Nah, saya bicara dengan Dirut PLN, tapi ini kita udah kelebihan listrik. Ya itulah saya bilang industrialisasinya kurang di speed up. Nah, untuk membangun industri ini kan itu yang dicanangkan oleh sekarang Pak Jokowi Presiden ini mulai masuk ke hulu. Mana perizinannya supaya cepat? Ya, perizinannya ini. Artinya mata rantainya banyak ya Pak ya, dari hulu sampai hilir harus dibereskan dulu. Ya, bagaimana kawasan industri ini semua bisa berfungsi. Ya, dan ini semua akan membutuhkan listrik. Jadi saya yakin ini 2018 ini, 2019 ini akan lebih cepat. Apalagi infrastruktur udah mau selesai. Ada pendapat bahwa rupanya pertumbuhan ekonomi yang pertama kali ditargetkan antara sekitar 6, 7, 8, sekarang kemudian turun, bahwa tadi Pak Beni mengatakan bahwa di bawah 5 bahkan. Namun ada juga kemudian yang punya wacana sebaiknya Presiden merevisi target 35.000 megawatt itu. Kita akan membahasnya, tetap bersama kami saudara di Saling Silang.